BMKG menyebut gempa sumur Banten berhubungan dengan megatrust. Bagaimana penjelasannya? Kita berdialog bersama pakar gempa sekaligus Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung ITB, Irwan Meilano. Selamat malam Pak Irwan. Selamat malam Mbak Ilona. Ya Pak Irwan, ini gempa 6,6 magnitudo di Banten disebut berhubungan dengan sumber gempa megatrust Selat Sunda. Anda sendiri melihat sifat gempa ini, modelnya yang terjadi saat ini seperti apa? Ya, betul sekali bahwa gempa tersebut adalah gempa yang terjadi pada bidang megatrust, yaitu pada bidang yang mungkin menghasilkan gempa mega, artinya gempa dengan skala lebih besar pada 8, dan mekanismenya trust, artinya mekanismenya sesar naik. Tetapi dari segi lokasi, gempa ini memiliki kedalaman 40 kilo, artinya di bagian paling bawah dari sumber gempa megatrust, jadi di bagian ujung bawahnya gitu ya. Dan ini menjelaskan kenapa tidak terjadi tsunami, karena memang ada di bagian yang bagian paling dalam dari sumber gempa megatrust. Jadi dari segi mekanisme betul, ini adalah sesar naik, yaitu mekanisme gempa yang naik di bidang yang mungkin berpotensi gempa besar. Dan walaupun kabar baiknya gempa yang kemarin tadi sore itu magnitudenya 6,6. Sehingga potensi guncangan tidak terlalu keras, walaupun terjadi kerusakan dan tidak ada tsunami. Oke, ini artinya meski tadi Anda menyebutkan bahwa gempanya keras tetapi tidak akan mengakibatkan gempa karena tadi kedalamannya di 40. Iya, jadi gempanya tidak berpotensi tsunami karena sama sekali tidak ada tsunami gitu ya. Dan magnitudenya pun 6,6, artinya magnitudenya tidak terlalu besar ya. Apabila kita lihat dengan beberapa sejarah tsunami di Indonesia, maka gempa dengan magnitud 6,6 dan kedalaman 40 memang tidak menghasilkan tsunami yang signifikan. Kita punya kabar yang baik, tidak akan terjadi tsunami. Saya rasa ini melegakan untuk masyarakat ya, Pak. Cuman mungkin apakah nanti kalau terjadi gempa susulan, ini mungkin akan besar karena dia megatrust Selat Sunda? Ya, jadi sebetulnya yang kita cukup menjadi concern, kita khawatirkan bahwa gempa yang tadi sore adalah mungkin peringatan bagi kita bersama ya, bahwa kemudian mungkin ini adalah cerita dari wilayah megatrust di selatan Sunda bahwa kami aktif gitu ya. Kita sebutnya sebagai wilayah kekosongan kegempaan atau biasa disebut dengan seismic gap, yaitu daerah yang di masa lalu punya bukti gempa yang besar, tapi sekarang belum gempa. Nah, wilayah tersebut ini mengatakan, oh kami ini aktif, mohon diberikan perhatian gitu ya, karena kami mungkin menghasilkan gempa besar. Tidak kita harapkan ya, tetapi berdasarkan beberapa riset, kami pun pernah publikasi beberapa riset dari Pusat Studi Gempa Nasional, Pusgen, dari BMKG, rekan-rekan dari BRIN, menunjukkan bahwa ada potensi gempa besar di sana. Beberapa menunjukkan sampai 8,8. Tidak kita harapkan itu terjadi, tetapi potensinya ada. Dan kalau ada, kemungkinan bisa menghasilkan tsunami. Iya, artinya yang terjadi hari ini berupa peringatan bahwa mereka aktif. Iya, jadi ini sebetulnya pengingat bagi kita bersama bahwa kita tidak boleh lengah bahwa potensi itu ada gitu ya. Jadi ini pembelajaran penting bagi kita bersama. Tidak hanya bagi kami para peneliti, juga bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk kemudian mempersiapkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak ingin ada gempa besar ya, tetapi dari hasil risetnya bahwa potensi gempanya ada. Dan potensi gempa besar 8,8 tadi disebutkan itu cukup besar, Pak. Cuman apa yang perlu kita siapkan? Tadi Anda mengatakan bahwa ada yang perlu kita siapkan. Apa yang kita perlu siapkan kalau itu terjadi? Kita tidak berharap hal itu terjadi tentu saja. Betul. Langkah yang perlu kita siapkan adalah kita memahami risikonya dengan lebih baik. Jadi yang pertama bahwa kita jangan menutup mata bahwa seolah-olah kita aman gitu ya. Itu satu sikap yang tidak boleh. Jadi perasaan aman yang salah, false sense of security. Jadi kemudian langkah yang terbaik kita pahami risikonya. Jadi kemudian misalnya sebagai ilustrasi bahwa kita mempersiapkan diri kita secara komunitas, secara personal pertama-tama. Jadi pastikan bahwa kita adalah pada saat kita membangun gempa, bangunan kita dibangun cukup baik. Jadi sehingga apabila gempa terjadi, kita termasuk yang selamat, bangunan kita tidak rusak. Itu dalam skala keluarga, pribadi dan keluarga. Kemudian dalam skala komunitas, kita bersama-sama dengan tetangga kita mulai mempersiapkan, mulai membicarakan jalur evakuasi. Tidak kita harapkan, tapi kalau ada sesuatu, kita sama-sama mau evakuasi kemana nih gitu ya.
Iya, Kemudian iya. dalam konteks pemerintah daerah pun harus sudah mulai memiliki rencana yang baik bagaimana merespon seandainya bencana terjadi ataupun lebih awal dari itu mengurangi dampak terjadinya bencana atau kita sebut dengan mitigasi. Itu kita sebut dengan memperkuat disaster risk governance. Jadi memperkuat pemerintah sehingga mereka lebih siap gitu, dalam Iya. menangani bencana. Iya. Dan ada poin yang sangat penting yaitu literasi bencana. Jadi Hmm. memberikan pengetahuan akan bencana bagi setiap masyarakat. Ini merupakan hal yang sangat penting karena seringkali pengalaman kami di wilayah yang terkena bencana Rawan. bahwa masyarakat tidak mengetahui potensinya. Itu menurut kami sangat sangat kita sayangkan ya. Banyak terjadi di Mm-mm. wilayah yang sampai kemudian bencana terjadi mereka tahu, oh ternyata wilayah yang kita tinggali punya potensi gempa gitu ya. Mungkin mereka merasa tidak pernah ada yang memberikan informasi. Nah untuk itu ini tugas kita bersama untuk memberikan informasi yang baik dengan cara yang tepat, jangan sampai membuat mereka panik, agar mereka mengetahui potensi bencana dan risikonya sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ya, literasi bencana yang selain pemerintah juga aktif mensosialisasikan, masyarakat juga harus aktif gitu ya, terutama saat melindungi kehidupan keluarga dan juga tadi bersama komunitas gitu ya. Betul. Oke, Pak Irwan, ini saya sedikit lebih detail lagi, misalnya di Banten itu tadi ada 5 kali gempa susulan, magnitudo terbesar itu 5,7 di Satkonpres BMKG menyebutkan itu. Bagaimana kita merespon hal ini? Iya, kita sangat berharap bahwa seperti yang disampaikan BMKG bahwa gempa susulan akan semakin lama semakin kecil. Jadi biasanya, Semakin kecil. ya biasanya kecuali kalau tadi hal yang khusus ya seperti gempa Lombok. Kalau gempa Lombok gempanya mengecil terus tiba-tiba beberapa seminggu kemudian terus naik lagi. Tapi itu khusus gitu ya. Tapi kita sangat berharap bahwa di Selat Sunda ini tidak demikian gitu ya. Bahwa gempanya semakin lama semakin kecil dan kemudian hilang gitu ya. Itu yang kita harapkan untuk kasus gempa susulan. Nah, yang kemudian perlu kita berikan perhatian adalah sumber-sumber gempa yang ini kan bagian ujung bawah dari sumber gempa. Nah, yang bagian atasnya ini yang sebenarnya tidak kita harapkan, tapi berdasarkan beberapa riset memang memiliki potensi. Oke, justru sekarang perlu diwaspadai yang bagian atas kalau terjadi gempa dan itu bukan susulan gitu. Betul. Oke, Pak Irwan, sedikit kita mengelaborasi soal gempa tsunami Selat Sunda yang tadi kita khawatirkan kalau nanti terjadi gempa susulan, bukan susulan sih, gempa atas itu mungkin akan tinggi, kalau susulan dia makin lama makin kecil gitu ya. Nah, Iya. apa yang bisa kita pelajari, mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami terkait perbedaan gempa tsunami Selat Sunda yang terjadi 8 kali tadi saat BMKG melakukan konferensi pers, dia memberikan data-datanya yang saya juga capture di sini. Bagaimana kita merespon itu karena memang yang hari ini terjadi kedalamannya 10 kilo. Ya, nah apa bedanya dengan yang lalu-lalu? Iya. Jadi kalau dalam konteks sejarah gempa di Selatan Jawa kita pernah memiliki beberapa gempa yang menghasilkan tsunami. Salah satu mungkin yang terbaru adalah gempa yang terjadi pada bulan Juli 2006. Kita sebut dengan gempa tsunami karena ketinggian tsunami-nya lebih tinggi dari magnitud gempanya. Itu salah satu gempa yang sangat unik. Dan gempa yang unik itu kemungkinan adalah karakteristik dari Selatan Jawa. Jadi Selatan Jawa memiliki potensi gempa yang menghasilkan tsunami. Dan kabar baiknya yang terjadi sore ini bukan jenis seperti itu. Tapi yang ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bukti sejarah. Jadi bukti sejarah itu pernah terjadi. Dan tidak terlalu jauh bukti sejarahnya. Tahun 2006 dan tahun 94. Tahun 94 itu pernah terjadi juga di selatan Jawa Timur. Gempa yang kemudian menghasilkan tsunami dan banyak orang menjadi korban. Nah kemudian itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua dalam riset terbaru bahwa potensi gempa di selatan Jawa paling tidak terbagi menjadi 3 segmen yang berbeda. Nah segmen yang menjadi gempa tadi sore itu bagian bawah dari segmen Selat Sunda. Kita punya segmen yang lain yaitu segmen bagian Jawa Tengah, selatan Jawa Tengah. Satu segmen lain adalah segmen Jawa Timur. Yang masing-masing segmen berpotensi untuk menghasilkan gempa di atas 8. Laporan dari Pusat Studi Gempa Nasional menyebutkan sampai 8,8 magnitudenya. Jadi itu yang menjadi concern kita bersama. Jadi salah satu kabar yang sangat baik sore ini bahwa gempanya tidak terlalu besar walaupun menghasilkan beberapa guncangan bahkan sampai ke Jakarta. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa masih ada segmen yang lain dan menurut saya
ini yang kemudian perlu masyarakat memberi pengetahuan yang baik, masyarakat mengetahui potensi gempanya, tapi poin yang penting jangan sampai kemudian mereka menjadi panik gitu ya. Jadi memberikan pengetahuan dengan cara yang dengan hati-hati, mungkin bisa melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, pemuka adat, pemuka agama, kami yang ada di kampus juga, kemudian para pemimpin-pemimpin formal ataupun informal bisa memberikan informasi dengan sangat baik dan juga lewat jalur pendidikan formal dari mulai yang lebih yang dari TK, SD, SMP, SMA. Kita harus menyadari bahwa kita berada di lokasi yang berpotensi gempa dengan tujuan agar pengetahuan tersebut bertujuan agar kemudian kita menjadi orang yang selamat. Jadi pastikan bahwa kita melakukan investasi untuk mengurangi risiko bencana. Langkah-langkah kecil itu bisa sangat bermanfaat. Misalnya menyiapkan kantong keselamatan gitu ya. Barang-barang serba ada bisa kita ambil, misalnya itu menyiapkan jalur evakuasi ada langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak apabila bencana betul-betul terjadi. Semua bidang, semua profesi harus bergotong royong ya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Cuman saya kembali ke sangat menarik yang tadi Anda jelaskan ya. Tapi apakah ketika kita ngomongin soal megatrust ini berkaitan juga dengan hanya kita sandingkan misalnya kekuatan magnitudonya aja, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita simpulkan sebagai pengetahuan bahwa ini loh dampaknya nanti tsunami atau yang ini tidak berdampak tsunami gitu? Iya, betul. Jadi memang apabila kita bicara gempa, jadi bidang gempa yang bermagnitudo 8,8 itu kan satu bidang yang besar. Nah, pada saat gempa terjadi memang ada kemungkinan terjadi dampak-dampak susulan. Yang pertama bahwa gempa di atas 7, bahkan kalau tadi disebutkan 8, tentu saja bisa menghasilkan tsunami. Tetapi kita pun punya beberapa fakta yang lain bahwa ada bencana susulan. Mungkin masih mengingat bahwa kita pernah punya gempa di tahun 2009 di selatan Jawa yang kemudian dampak yang terbesar korbannya itu adalah akibat longsor. Jadi beberapa daerah yang kemudian terkena goncangan gempa, kemudian mengakibatkan beberapa tebing-tebing, beberapa morfologi yang khas di selatan Jawa, banyak sekali tebing-tebing yang sangat tinggi yang kemudian menjadi longsor. Saat itu banyak korban yang tertimpa akibat longsor. Jadi yang kita harus perhatikan itu adalah dampak susulan. Jadi tidak hanya goncangan gempanya, tapi juga bisa menghasilkan tsunami, bisa menghasilkan longsor. Itu adalah karakteristik yang khas yang ada di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Dan mungkin yang perlu kita jadi perhatikan juga adalah sumber gempa di daratan. Tadi dalam dialog sebelumnya misalnya dengan Pak Wali Kota melihat bahwa memang sumber gempa di selatan Jawa itu ada. Tetapi kita tidak boleh lupa ada sumber gempa yang di daratan yang justru lebih dekat dengan kita. Misalnya Sesar Cimandiri misalnya. Sesar Cimandiri itu punya bukti pernah kemudian menggoncang beberapa kota termasuk Sukabumi, Cianjur, beberapa bangunan di Bogor pun pernah terdampak. Kemudian ada sesar Lembang di utara kota Bandung, ada sesar Kendeng Baribis yang dari mulai Jawa Tengah sampai masuk ke Jawa Timur, sesar Bumi Ayu yang ini justru dekat dengan halaman kita gitu ya. Kalau tadi kita bicara megatrust itu kan jaraknya 300 kilo dari garis pantai kita ke laut gitu. Nah ini yang mungkin kita pun harus memberikan perhatian, yaitu kita pun punya gempa di daratan. Gempa di daratan. Saya mau follow up tadi Anda mengatakan bahwa yang perlu kita perhatikan adalah dampak sampingan dari gempa itu sendiri. Jadi bukan cuma gempanya misalnya tsunami dan juga longsor. Nah untuk yang sekarang ini apakah ada potensi seperti longsor seperti itu? Ya, jadi kalau yang gempa yang sekarang kan 6,6 dari magnitudo, intensitas terbesarnya itu 4 atau 5 gitu ya. Intensitas itu adalah nilai goncangan di permukaan di daerah kita gitu ya. Nah, kalau berdasarkan laporan BMKG itu 4 dan 5. Dan intensitas 4 dan 5 biasanya tidak terlalu merusak. Jadi walaupun ada beberapa bangunan yang rusak, kemungkinan ada beberapa faktor terkait dengan struktur bangunan. Dan biasanya dengan intensitas goncangan 4 sampai 5 biasanya tidak menghasilkan longsoran. Jadi contohnya kalau masih mengingat ada gempa 2006 bulan Mei di Yogyakarta gitu ya. Itu intensitasnya bisa sampai 7, 8. Beberapa daerah terjadi longsoran, tapi kalau yang ini tidak terjadi longsoran. Oke, ini kabar yang baik lagi, kabar yang melegakan selain tidak menimbulkan tsunami juga tidak akan ada longsor begitu. Ini harusnya menjadi kabar yang
apa namanya menenangkan. Cuman begini, tadi Anda mengatakan bahwa ya kalau megatrust ya dia mungkin tidak di daratan, tapi masalahnya yang perlu kita perhatikan adalah ketika di daratan itu tadi ya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan skala dampak yang terjadi di gempa daratan itu? Ya, jadi satu hal dari gempa daratan di Pulau Jawa berbeda dengan daerah yang lain, misalnya Sumatera. Kalau di Sumatera itu periodisasi gempanya sering. Jadi ada satu daerah misalnya yang kami riset cukup lama di sekitar sesar Sumatera, itu setiap 42 tahun sekali itu gempa. Ya. Yang artinya bahwa masyarakatnya pun sudah siap, pemerintah daerahnya pun sudah menyiapkan. Nah, persoalannya gempa di daratan di Pulau Jawa, itu periodisasinya bisa sangat panjang. Ada yang lebih panjang dari 200 tahun. Orang lupa gitu ya. Sehingga kemudian merasa, oh kalau gempa itu bukan bahaya kita gitu ya. Bahaya kita tuh cuman banjir misalnya. Kenapa? Karena periodisasi gempanya itu lama gitu. Padahal gempa yang dahulu itu sudah 200 tahun yang lalu. Yang artinya mungkin sekarang sudah masuk masanya gitu, masanya gempa. Itu tantangan paling serius dari gempa bumi. Orang tidak merasa bahwa ancamannya nyata. Kenapa? Jarang terjadi. Kalau banjir setiap musim hujan terjadi. Kalau gempa, apalagi gempa yang di daratan, itu jarang sekali kejadiannya. Tetapi sekali terjadi bisa sangat bisa sangat dampaknya sangat dahsyat. Nah, untuk itu maka kita harus menyiapkan tidak hanya dalam level masyarakat. Tadi masyarakat sudah dijelaskan, sudah kita diskusikan, tapi juga dalam level pemerintah. Nah, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan mengarus utamakan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari perencanaan pembangunan. Jadi kesiapsiagaannya itu dimasukkan sebagai dalam perencanaan pembangunan. Kan pada saat kita merencanakan tuh kita tidak membangun jembatan itu hanya untuk beberapa tahun kan, kita siapkan untuk puluhan tahun ke depan. Nah, pada saat kita merencanakan pembangunan, maka kita harus memasukkan unsur-unsur mengarus utamakan upaya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Pada saat kita mempersiapkan kota kita, pada saat kita membuat infrastruktur, maka kaidah-kaidah tahan gempa itu harus mulai dimasukkan. Nah, dengan apabila itu kita lakukan, bencana tadi yang jarang terjadi, periodenya panjang, tapi kalau terjadi dampaknya besar, itu bisa kita tanggulangi. Oke, perencanaan pembangunan artinya prioritas ya? Betul. Mengarus utamakan, kita prioritaskan upaya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Dan misalnya gitu ya Mbak ya, misalnya kita sudah menyiapkan bangunan kita bagus banget, jembatan kita bagus banget, kuat banget, dan ternyata gempa tidak terjadi gitu ya. Kan kita nggak rugi apa-apa itu. Iya. Daripada udah rusak gitu duluan, nanti kita malah rugi karena pengeluarannya lebih gede gitu ya dibandingkan kita udah investasi dari awal. Iya. Nah, itu yang kayak saya sebutkan bahwa pengurangan risiko bencana itu investasi. Jadi kita keluar uang di awal mungkin sedikit lebih besar, tapi kita punya sesuatu yang sangat bagus dan bertahan untuk waktu yang panjang. Berarti Pak Irwan, saya sedikit follow up. Tadi kan di dialog sebelumnya kita ngomongin soal dana darurat, nggak cuma segala bencana jenisnya. Artinya menurut Anda itu saja tidak cukup. Harusnya memang ada prioritas anggaran untuk pembangunan ya berkaitan dengan antisipasi terhadap bencana. Jadi itu tadi nggak cukup posnya ya? Iya, betul. Jadi kalau respon itu kan terbatas ya. Dan begitu terjadi bencana kan negara wajib membantu ya. Begitu skalanya kecil, pemerintah daerah. Begitu skalanya besar, pemerintah pusat. Tapi kita harus berpikir bahwa kita nggak mau keluar di akhir dong. Kita nggak mau kalau udah bencana kita keluarin. Gimana kalau keluarnya di awal? Jadi kita investasikan sangat kuat sehingga kalaupun ada bencana nggak rusak. Nah, itu yang kemudian paradigma yang kita sebut dengan investasi pengurangan risiko bencana. Jadi kemudian kalau bisa ya nggak keluar uang lah di akhir. Kenapa? Karena bangunannya nggak rusak gitu ya. Iya. Jadi banyak fakta di berbagai tempat, di beberapa negara yang lain, dengan magnitud yang sama yang terjadi di kita, mereka nggak rusak gitu. Kenapa? Karena mereka investasi di awal. Bangunan dibangun dengan sangat baik, infrastruktur dibangun dengan sangat baik. Daerah dipersiapkan dengan sangat baik. Dan investasi yang terbaik itu kan pendidikan, literasi. Jadi siapkan masa depan dari anak-anak kita. Investasi pengurangan risiko bencana, selain itu tadi yang kita garis bawahi juga bahwa kita mengedukasi diri kita sendiri juga, masyarakatnya, terutama tentu dari pemerintah rajin, meski memang tadi kalau gempa darat mungkin nggak sering, justru karena nggak sering itu bikin orang lupa, bikin orang juga agak kagok ya untuk merespon ketika gempa itu terjadi. Pak Irwan, kita nanti lanjutkan lagi dialog kita, saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali.